Berikut adalah presentasi dari kami, selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian pajak. Menurut Undang-Undang KPU Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribumi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua, menurut Profesor Dr. E.J.A. Adriani, pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan. Yang ketiga, menurut Profesor Rahmat Soemitro, SH, yaitu pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara. Tujuan pemungutan pajak. Secara umum, tujuan pemungutan pajak diberlakukan adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara. Yang pertama adalah untuk mengatasi konsumsi. Kedua, untuk mendorong tabungan dan menanam modal. Ketiga, untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat kepada tangan pemerintah. Keempat, untuk memodifikasi pola investasi. Kelima, untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Dan yang terakhir adalah untuk memobilisasi surplus ekonomi. Ada 4 macam fungsi pajak. Yang pertama ialah fungsi anggaran atau penerimaan. Pajak merupakan salah satu sumber dana yang digunakan pemerintah dan bermanfaat untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Yang kedua ialah fungsi mengatur, sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Yang ketiga ialah fungsi stabilitas. Pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan. Dan yang terakhir ialah fungsi redistribusi pendapatan. Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional. Jenis-jenis pajak dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu berdasarkan pihak yang menanggung, berdasarkan pihak yang memungut, dan berdasarkan sifatnya. Berdasarkan pihak yang menanggung dibagi menjadi 2, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang pembayarannya di mana harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat atau tidak bisa dialihkan kepada pihak lain. Pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Berdasarkan pihak yang memungut dibagi menjadi 2, yaitu pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Berdasarkan sifatnya, pajak dibagi menjadi 2, pajak subjektif dan objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi keadaan sang wajib pajak itu sendiri. Dalam ini, penentuan dalam besarnya pajak harus ada alasan objektif yang berhubungan erat dalam kemampuan membayar pajak atau si pembayar pajak. Pajak objektif adalah pajak yang dinilai berdasarkan objektivitas dan tanpa perhatiankannya keadaan diri sang wajib pajak. Perbedaan antara pajak dan utang lainnya atau retribusi, yaitu pajak ialah iuran wajib yang wajib dibayar oleh wajib pajak berdasarkan undang-undang. Sedangkan retribusi ialah suatu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dengan imbalan atau kontrak prestasi yang langsung dapat dituju atau karena memakai fasilitas negara secara langsung. Sistem pemungutan pajak di Indonesia sesuai dengan asas pemungutan pajak menganut sistem pemungutan pajak yang disebut self assessment system dan withholding system. Self assessment system adalah memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar. Ciri-cirinya, yang pertama, pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak. Yang kedua, wajib pajak bersifat aktif. Yang ketiga, pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak. Withholding system disebut juga memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Pajak penghasilan pasal 21. PPh pasal 21 adalah pasal yang mengatur pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima dari pekerjaan
atau jasa baik dalam hubungan kerja maupun dari pekerjaan atau jasa. Subjek PPh pasal 21 adalah yang pertama pegawai, yang kedua penerima pensiun, yang ketiga pegawai honorarium, yang keempat adalah penerima upah. PBB atau pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah NJOP atau nilai jual objek pajak. NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh Menteri Keuangan. Rumus PBB adalah 0,5% dikalikan tarif tetap. Dari nilai ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Soal dari PPh pasal 21 adalah diambil dari contoh penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun kalender, tetapi baru bekerja pada pertengahan tahun. Contohnya, wajib bekerja pada PT Madu Jaya sebagai pegawai tetap sejak 1 September 2014. Wajib menikah tetapi belum punya anak, gaji sebulan adalah sebesar Rp 8 juta. Dan iuran pensiun yang dibayar tiap bulan sebesar Rp 150.000. Hitung PPh pasal 21 untuk bulan September 2014. Jawabannya, gaji sebulan 8 juta. Pengurangannya yang pertama biaya jabatan sebesar 5% dikalikan 8 juta, hasilnya 400.000. Yang kedua, iuran pensiun sebesar 150.000. Penghasilan itu sebulan adalah hasil dari gaji sebulan dikurangi oleh 400.000 ditambah 150.000 dan hasilnya 7.450.000. Penghasilan neto setahunnya adalah hasil dari neto sebulan Rp 7.450.000 dikalikan dengan 4 yang hasilnya Rp 29.800.000. Pendapatan tidak kena pajak setahun ialah untuk wajib pajak sendiri Rp 24.300.000, tambahan karena menikah adalah Rp 2.025.000 dan ditambahkan hasilnya Rp 26.325.000. Penghasilan kena pajak setahun ialah hasil dari neto setahun tadi ditambahkan dengan pengurangan untuk WP sendiri dan tambahan karena menikah hasilnya Rp 3.455.000. Jadi hasilnya adalah PPh pasal 21 terutang 5% dikalikan 3.475.000 hasilnya Rp 173.750 dan PPh pasal 21 bulan September ialah Rp 173.750 dibagi 4 dan hasilnya Rp43.438. Contoh soal dari PBB atau pajak bumi dan bangunan. Sebuah rumah dengan bangunan 100 meter dan sepersegi berdiri di atas lahan 200 meter dan sepersegi. Misalnya NJOP harga tanah Rp 700.000 per meter dan sepersegi dan nilai bangunan Rp 600.000 per meter dan sepersegi. Berapa besaran PBB yang harus dibayar pemilik rumah tersebut? Pertama, harga tanah 200 meter per sepersegi dikalikan 700.000. Jadi totalnya Rp 140 juta rupiah. Kemudian harga bangunan 100 meter dan sepersegi dikalikan 600.000. Jadi totalnya ada 60 juta rupiah. Kemudian 140 juta dan 60 juta rupiah dijadikan satu, sehingga NJOP sebagai dasar pengenaan PBB totalnya Rp 200 juta rupiah. Kemudian dikurangi NJOP tidak kena pajak. NJOP tidak kena pajak maksimal adalah 12 juta. Jadi 200 juta kita kurangi saja dengan 12 juta, hasilnya 188 juta rupiah. Kemudian NJKP 20% kalikan dengan 188 juta tadi, hasilnya 37.600.000. Pajak bumi dan bangunan yang terutang adalah 0,5% kalikan Rp 37.600.000. Jadinya adalah 188.000. Jadi besar PBB yang harus dibayarkan adalah Rp 188.000 rupiah. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih.